hubungan NU dengan Partai Kebangkitan Bangsa. Apakah Nahdlatul Ulama bersatu? Tidak. Sudah bisa kita lihat sendiri terdapat perpecahan, dan yang paling jelas yaitu antara pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Bagi sebagian kita, perpecahan di dalam tubuh Nahdlatul Ulama ini terlihat pada saat pemilu 2024 kemarin. PKB menyatakan orang NU harus memilih PKB, namun PBNU melayangkan statement bahwa PKB tidak merepresentasi NU. Kita bisa juga lihat kemarin di media PBNU terlihat mendukung Bapak Prabowo walaupun tidak secara terang-terangan. Sedangkan tentu saja PKB mendukung ketua umumnya yaitu Muhaimin Iskandar. Salah satu hal yang menarik dari perselisihan ini adalah sosok yang terang-terangan meminta untuk jangan memilih Caimin adalah Sekretaris Jenderal PBNU yaitu Gus Ipul, di mana dia menjadi wali kota Pasuruan melalui jalur partai PKB. Jadi ada apa sebenarnya? Lalu, apa alasan PBNU berkata PKB bukan representasi NU? Jadi konstituen PKB itu tidak sampai 20%. Sementara yang lain-lain tersebar di berbagai partai yang lain. Nah, maka NU juga harus berpikir tentang hubungan dengan semua kekuatan politik yang ada, bukan hanya PKB. Ya, PBNU beralasan bahwa warga NU yang di PKB itu hanya 20%, sedangkan 80% yang lain masuk di partai-partai lain, sehingga PBNU tidak mau dikatakan hanya menjadi partai milik PKB. Nah, kalau alasannya begitu, maka masuk akal jika PBNU tidak memihak salah satu parpol dan mengayomi semua parpol. Karena kalau berpolitik praktis, nanti takutnya malah ada yang keluar dari PBNU karena berbeda pandangan politik. Akhir-akhir ini ada artikulasi-artikulasi yang secara sangat frontal dan tajam ya, terhadap PBNU dari arah Partai Kebangkitan Bangsa. Kiai Marzuki Mustamar, terima kasih Kiai Marzuki. Di hati saya ketua NU tetap Kiai Marzuki Mustamar. Ini adalah salah satu hal yang dimaksud serangan oleh Gus Yahya dari PKB ke PBNU. Caimin berkata bahwa beliau merasa ketua PBNU itu masih Bapak Kiai Haji Marzuki Mustamar. Padahal sudah jelas ketua PBNU sekarang adalah Gus Yahya. Lalu, kenapa PKB mengeluarkan pernyataan ini? Dari pandanganku, ini ada kaitannya dengan proses pemilu kemarin, di mana Kiai Marzuki Mustamar diberhentikan atau dibebas tugaskan. Nah, apa alasan PBNU menghentikan Kiai Marzuki? Ada yang berpendapat karena Kiai Marzuki mendukung Caimin dalam pemilu kemarin. Namun sepertinya alasan ini kurang benar, karena Gus Ipul sendiri kemarin juga berbicara politik, jangan memilih Caimin. Namun beliau tidak dikeluarkan. PBNU sendiri menyatakan bahwa ini adalah masalah internal, dan Gus Ipul sendiri menyatakan ini adalah masalah internal. Orang lain jangan ikut-ikut komentar kalau tidak ada urusannya. Nah, kita-kita yang rakyat kecil, kalian-kalian yang merasa NU tapi belum ikut organisasi NU, jangan ikut-ikut komentar. Dan afdolnya memang sebaiknya kita jangan menduga-duga. Bisa jadi ada hal yang lebih buruk terjadi kalau kita dengar alasan sebenarnya. Wallahu a'lam. Soal SK kan bisa saya buatkan lagi nanti. Cuma tanda tangan ngono ya. Gampang. Pernyataan Caimin yang menyatakan bahwa dia bisa membuat SK PBNU ini tentunya sangat kontroversial. Kan PKB dan PBNU ini adalah organisasi yang berbeda. Kok berani-beraninya bilang mampu membuat surat keputusan PBNU? Seolah-olah Caimin ini menguasai PBNU. Jadi memang valid jika struktur PBNU kemarin merasa terhina atas ucapan dari Caimin tersebut.
Ya kami melihat tidak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini, dan masyarakat saya kira juga bisa melihat lagi. Kita kan punya jamaah yang berhaji juga, ada banyak orang yang bisa ditanyai. Ya kalau perlu bikin survei. Sebetulnya tidak ada yang menetap, makanya itu kami juga ini apa gara-gara marah kepada PBNU terus adik saya diincar apa bagaimana, kan begitu saya pertanyaan. Jadi kita tidak tahu, kita lihat aja nanti bagaimana. DPR merasa ada yang salah pada haji tahun ini sehingga mereka membuat panitia khusus atau pansus untuk mengusut kasus ini. PBNU merasa tidak ada yang salah, meminta kalau perlu disurvei. Terkait hal ini, Gus Yahya bahkan berprasangka jangan-jangan ada dendam pribadi Caimin nih terhadap Gus Yahya, sehingga Kemenak yang sekarang diketuai oleh adik Gus Yahya yaitu Gus Yakut ditargetkan oleh Caimin. Nah, saran Gus Yahya bagus ya, silahkan dilakukan survei atau diseliti secara objektif dan seksama, sehingga kita bisa evaluasi pemerintahan kita. Dan akhir-akhir ini yang paling ramai diperbincangkan, PBNU mengirim 2 orang untuk mengkaji PKB agar bisa menentukan tindakan apa yang harus PBNU lakukan terhadap PKB. Bahkan ada kemungkinan PKB akan dikembalikan lagi ke dalam organ PBNU. Menariknya, kemarin-kemarin NU menyatakan PKB bukan representasi NU. Sekarang NU ingin mengembalikan PKB jadi bagian NU. Dan kemarin PKB menyatakan mereka adalah bagian dari NU. Tapi sekarang mengeluarkan kalimat bahwa PKB ini untuk milik bangsa, bukan hanya milik NU. Jadi kita bisa lihat ya bahwa benar ada perpecahan kekuasaan di dalam diri kita. Nahdlatul Ulama. Persaingan PKB-PBNU ini perlu kita tekankan. Kenapa pemimpin-pemimpin kita ini berpecah sampai seperti ini? Kenapa kedua kubu ini tidak menyelesaikan masalahnya dari awal? Saya ketika masuk di organisasi yang dipimpin non-NU seringkali muncul wejangan tabayun atau konfirmasi atau verifikasi. Lalu kenapa pemimpin kita tidak tabayun, malah berdebat di media? Wahai orang-orang yang diberi amanah, teruslah bermasalah, teruslah bertengkar. Tunjukkan kepada kami bagaimana cara bermasalah, sehingga ketika kami memimpin di masa depan, kami bisa ikut-ikutan kalian bertengkar dengan baik dan benar. Tentunya ada nuansa lagi yang lebih dalam, kepentingan, dan dari mana perpecahan ini bermula dan kenapa. Akhirul kalam, marilah kita sama-sama muhasabah. Jangan lupa kritik saya, kalau ada yang perlu dikritik, subscribe, share, dan sebagainya. Saya Ilham Indra Wijaya, Muslim Radikal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.